Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama mau menyatukan hati kita mau sembah Tuhan, kita mau datang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan di pagi hari yang indah ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan, buat anugerah-Mu ya Tuhan, buat rahmat-Mu yang selalu baru. Kami bersyukur ya Tuhan, sampai pada saat hari ini, kami masih ada, sebagaimana kami ada Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Karenanya pagi hari ini sebelum kami mengawali setiap aktivitas kami mau berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kami mau minta hikmat-Mu menuntun setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kami, dimanapun kami berada pada pagi hari. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari kita sama-sama datang sembah Dia. Naikkan syukur-Mu, naikkan penyembahan-Mu, naikkan pujian-Mu. Katakan Tuhan, Engkau sungguh baik. Tuhan, Engkau sungguh baik. Kasih setia-Mu tidak berkesudahan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Tuhan. Sekarang memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari puji Dia. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Mari sembah Dia, menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sembah, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Beri sembah Dia. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Puji, sekarang ku memuji-Mu, Engkaulah Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kami menyembah-Mu, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima setiap pujian. Hanya Engkau yang layak terima penyembahan kami. Yesus, kami berserah.
perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia. Biar Kau menyempurnakan hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu. Engkau Allah yang setia, yes, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami mau menyembah-Mu, Allah yang mulia. Sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Sebab kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Biar Kau menyempurnakan hidup setiap kami. Karenanya kami mau meninggikan Engkau lebih lagi, Raja kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami, Sahabat dan Bapa kami, Yesus, Yesus, Yesus. Mari tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Mari lebih lagi dengan segenap hatimu tinggikan nama Yesus. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Tuhan, ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Mari sekali lagi tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta.
kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Sepanjang malam Engkau jagai, Engkau lindungi, Engkau sertai kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Bapa, urapi setiap kami pagi ini, kami mau memulai hari kami. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu dalam nama Yesus. Kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita mengucap syukur pagi ini. Saudara ya, kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Iya, kita percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang selalu menyertai kita, yang selalu membawa kita dalam perkenanannya. Kita mau membaca firman Tuhan pagi hari ini dalam Roma pasal yang kelima, mulai ayat yang kedua saya ingin membacakan sampai ayat yang keempat. Roma 5 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Kepada kasih karunia ini, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, firman ini berkata ya, bahwa oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Kasih karunia itu adalah hal yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu kita diselamatkan karena kasih karunia. Ya, ketika awal pertama kali orang belum mengenal Tuhan. Kenapa dikatakan kita diselamatkan karena kasih karunia? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan kita membutuhkan kasih karunia untuk bisa ya diselamatkan. Dan dikatakan di sini kita diselamatkan oleh kasih karunia, oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Namun kasih karunia itu tidak bisa bekerja tanpa iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Karena hanya di dalam Yesus itu ada kasih karunia. Ya, jadi tanpa iman kepada Kristus kita tidak bisa masuk kepada kasih karunia Allah itu. Dikatakan di sini oleh Yesus kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Jadi artinya dengan kata lain, tanpa iman kepada Kristus kita tidak bisa masuk kepada kasih karunia itu. Yesus adalah pintu menuju kasih karunia Allah. Yesus adalah pintu menuju keselamatan bagi manusia. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini. Hati-hati, hari-hari ini banyak pengajaran sesat yang berkata ya kita gak usah percaya Yesus kita bisa masuk surga. Banyak sekali pengajaran-pengajaran yang bermunculan di TikTok, di Instagram, di YouTube, Facebook. Hati-hati saudara. Kita sebagai orang Kristen, orang percaya pada Tuhan harus bisa memilih. Kata-kata yang kelihatannya bijak itu belum tentu firman Tuhan. Ya, banyak yang berkata ya bukan karena agama, ya sama saja. Ya bahkan kita mendengar pengajaran ada yang dapat semua agama masuk di bilik, nomor ini, nomor itu di sorga, semua masuk sorga. Ingat pengajaran firman Tuhan berkata, ayat ini dengan jelas berkata oleh Yesus kita beroleh jalan masuk kepada iman oleh kasih, dengan iman oleh kasih kepada kasih karunia. Dengan kata lain, tanpa melalui Yesus kita tidak bisa menerima kasih karunia keselamatan itu. Manusia diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah, yaitu di dalam Yesus. Artinya apa? Yesus sudah mati bagi kita manusia, memberikan darahnya sebagai pengampunan dosa. Karena itu setiap orang yang mau ya diselamatkan kembali kepada Allah hanya melalui Yesus Kristus. Dialah jalan kepada kasih karunia itu. Dan dikatakan dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Setelah oleh Yesus tadi kita masuk dalam kasih karunia, nah di dalam kasih karunia ini kita berdiri
Dikatakan dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Orang-orang yang sudah masuk ke dalam kasih karunia, mereka berdiri, tidak jatuh lagi ya, tapi berdiri. Artinya apa? Mereka hidup dikuduskan, dikuatkan, kasih karunia bukan sesuatu yang bisa kita main-mainkan. Oh, karena kita diselamatkan oleh kasih karunia makanya saya bisa mabok, saya bisa merokok, saya bisa tato, saya bisa bersinah, saya bisa selingkuh, saya bisa homoseksual, saya bisa lesbian. Ya, karena saya sudah ada dalam kasih karunia maka selamat. Itu pengajaran yang sangat menyesatkan. Kasih karunia adalah hal yang sangat mahal. Karena itu kita harus menjaganya. Itu adalah sesuatu yang harus kita jaga. Artinya apa? Orang-orang yang hidup dalam kasih karunia mereka berdiri teguh. Ya, tidak lagi tergoyahkan oleh dosa, tidak lagi jatuh bangun dalam dosa, berdiri teguh ya dikatakan dan bermegah di dalam pengharapan bahwa kita akan menerima kemuliaan Allah. Ya, dan bukan hanya itu saja, kita bermegah juga dalam kesengsaraan. Orang-orang yang ada dalam kasih karunia Tuhan, mereka bukan hanya bermegah karena menerima keselamatan, tapi kita bermegah di dalam kesengsaraan. Ya, itu aneh, dalam sengsara bisa bermegah, bisa bersenang, bisa bersuka cita. Hanya orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan yang bisa melakukan itu. Kita bermegah dalam kesengsaraan kita karena kenapa saudara? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Orang-orang yang hidup dalam kasih karunia tahu dengan benar semua persoalan, masalah, kesengsaraan yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita itu akan mendatangkan ketekunan. Ya, Tuhan mau kita ini tekun mencari Dia. Kenapa bangsa Israel diizinkan Tuhan 40 tahun? Supaya mereka belajar tekun untuk setia, mereka tekun untuk berdoa, mereka tekun untuk percaya kepada Tuhan. Ya, membutuhkan proses untuk bisa memiliki iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena itu dikatakan orang yang berdiri dalam kasih karunia dia bermegah dalam pengharapan. Dan bukan hanya itu saja, kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Hanya orang-orang yang pernah sengsara yang mengerti tentang apa itu arti kasih setia, ketekunan ya, kebaikan Tuhan. Dikatakan di sana dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya saudara, ketekunan menimbulkan tahan uji. Semakin kita diproses, semakin kita diuji, semakin kita tahan uji. Semakin banyak persoalan yang pernah kita hadapi, iman kita semakin teruji. Karena itu saudara jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun, sesulit apapun ya. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan, kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Ya, dan jangan pernah bermain-main dengan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan karena itu harganya sangat-sangat mahal. Mari kita mau hari-hari ini lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mau lebih lagi untuk mengenal Dia, bahkan kita mau lebih sungguh lagi iman kita ada di dalam Dia. Mari kita renungkan firman ini saudara. Terima kasih Bapa. Kami tahu Yesus Engkaulah jalan kepada keselamatan. Engkau anugerah terindah, Engkau kasih karunia itu. Tanpa Yesus kami tidak bisa masuk ke dalam kasih karunia. Engkaulah pintu menuju kepada kasih karunia Bapa. Untuk manusia boleh diselamatkan. Karena itu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ini pengakuan di hati kami. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Lebih lagi saudara katakan di hadapan Tuhan, Yesus, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku.
anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau yang terbaik, Kau anugerah terbaik, Engkaulah jalan kepada kasih karunia. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan. Lewat Engkau kami boleh masuk kepada pintu kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu yang mulia. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup berkenan di dalam kasih karunia. Kami berdiri, kami bermegah, bukan hanya untuk menerima kemuliaan-Mu, tetapi kami bermegah di dalam kesengsaraan. Karena kami tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu tidak akan pernah membuat kami goyah Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang bangun pagi hari mencari wajah-Mu. Berkati dengan damai, sejahtera dan sukacita. Apapun yang dikerjakan hari ini Tuhan buat berhasil. Berkati yang sekolah, kuliah, yang bekerja, perlindungan Tuhan sempurna. Berkati Tuhan yang sedang terbaring sakit, Engkau sembuhkan. Kami percaya berkat-Mu turun melimpah atas setiap mereka yang berulang tahun hari ini. Berkat rahmat anugerah turun atas hidup mereka. Kekayaan hormat di tangan kiri, umur panjang ada di tangan kanan. Terima kasih buat setiap janji Tuhan yang tergenapi di hidup kami. Kami berdoa hari ini bagi setiap mereka Tuhan yang punya persoalan masalah, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih buat semua anugerah-Mu yang terbaik atas hidup kami. Berkati bangsa dan negara ini Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi, hujan pertobatan tercurah. Terima kasih Tuhan buat semua yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang indah dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.